Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma nikmataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ringan kaki kita, untuk melangkahkan kaki kita di masjid ini. Itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita patut syukuri, dan mudah-mudahan rasa syukur itu dilanjutkan dengan selalu berbuat baik. Mudah-mudahan segala gerak langkah kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah ujian dan cobaan, dan merupakan bagian fitrah manusia merencanakan kehidupan di masa depan dengan berbagai macam planning, Pak. Orang hidup itu tidak sekedar hidup, perlu perencanaan dan strategis yang diatur demi meraih apa? Kesuksesan. Saya tanya, Bapak Ibu ingin sukses tidak? Ingin. Ingin bahagia tidak? Ingin. Itu harus ada perencanaan. Nah, namun ada juga yang merasa cemas, Pak, dengan keadaan yang akan datang. Entah itu takut ke depannya tidak memiliki pekerjaan. Halo? Nah, biasanya sing nom-nom ini. Entah itu takut ekonomi itu anjlok. Ada rasa itu, Pak. Entah itu fisik semakin lemah, Pak. Saiki seger kaya Pak Sentot, syukur lemung ya. Entah itu yang lain-lain. Ada rasa takut, rasa cemas. Nah, namun sejatinya Bapak Ibu, manusia itu hanya memiliki satu hari di dalam hidupnya, yaitu hari ini. Nah, hari ini Bapak Ibu hadir mendengarkan kultum subuh ya, hari ini, dan esok itu adalah angan-angan, Pak. Ya apa ya meneiku angan-angan, masih angan-angan. Dan kemarin itu adalah masa lalu yang tidak akan kembali lagi. Nah, untuk mensikapi hal ini,
Bapak Ibu, maka berkatalah Imam Hasan Al-Basri. Beliau itu seorang tabi'in yang alim. Banyak lantunan lisan beliau untuk memberikan motivasi bagi kita. Kata beliau itu gini, dunia itu hanya tiga saja. Dunia itu ada tiga saja. Yang pertama, hari kemarin sudah pergi dan segala isinya. Wis, hari kemarin itu sudah, tanpa bisa diulang kembali, kata beliau. Yang kedua adalah hari esok, yang mungkin saja engkau tidak bisa menjumpai lantaran ajal menjemput kita. Belum tentu kan Pak? Ayo coba, siapa yang menjamin? Keinginan kita mudah-mudahan nanti Ramadan berikutnya kita ketemu lagi, tapi menjamin tidak? Tidak. Namanya angan-angan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, hari ini itulah yang menjadi milikmu, maka isilah dengan amalan. Hari ini Pak, hari ini kita mendengarkan kultum subuh, kita simak, mudah-mudahan memberikan motivasi bagi kita. Hari ini ketika kita ini ada orang yang membutuhkan sesuatu, maka kita lakukan hari ini gitu. Nah, maka sudah sejatinya sepantasnya pada hari ini kita ini menyempurnakan ikhtiar dengan beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu tidak bisa kembali berputar. Misalkan waktu kemarin diulangi lagi, nggak bisa. Pernah tidak Pak, ada film itu memutar waktu, jenenge film. Ini film kan angan-angan ya. Nah, sedangkan masa yang akan datang belum tentu milik kita Pak, belum tentu milik kita. Kita punya rencana, ternyata lepas kan gitu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita di dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu selalu berdoa. Doanya apa Pak? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Saya prediksi, ini prediksi saya ini. Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini sudah berdoa itu? Nah, siapa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Siapa Pak? Ibu-ibu ada yang sudah? Alhamdulillah. Satu Pak, kalah sampai Pak ibu-ibu jenengan. Loh, itu loh perintah dari Nabi. Setiap hari Pak, setiap hari itu, setiap habis sholat. Karena itu adalah perintah dari Nabi, tidak menjamin hidup kita itu nanti dalam keadaan Islam, dalam keadaan kafir, atau husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sampai-sampai para sahabat itu ketika mendengarkan lantunan doa Nabi Muhammad SAW, karena Nabi itu kan dzikir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, dirungokno kali sahabat Pak. Maka sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini sudah beriman. Ya Rasulullah, saya ini sudah berjuang untuk agamamu, jihad. Maksudnya apa? Seakan-akan nggak yakin Pak dengan doanya itu. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah dalam agamamu. Jadi seakan-akan itu sahabat mendengarkan doa Nabi Muhammad SAW itu seakan-akan kita ini belum beriman, kan gitu. Saya ini sudah beriman ya Rasulullah,
Kemudian sahabat bertanya, apa yang engkau khawatirkan? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, innal quluba, sesungguhnya hati itu yuqallibu kaifa yasha. Hati itu bisa berbolak-balik, kadang beriman, kadang kufur. Coba Bapak Ibu merasakan tidak? Halo? Insya Allah kalau kita bisa merasakan hati itu, insya Allah hati kita bersih. Dengan apa? Kita harus dengan keyakinan doa kita ini. Kalau doa itu selalu kita lantunkan Bapak Ibu, insya Allah Allah selalu memberikan istiqomah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi mukadimah. Nah saya ingin menyampaikan pada pagi ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Hati itu kalau bersih Pak, mudah melakukan sebuah kebaikan. Hatinya kalau bersih itu gampang melakukan sebuah ma'ruf, kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau hatinya kalau itu kotor, itu pasti isinya itu ya suudon. Halo? Sehingga dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak yang dilakukan. Alangkah baiknya saya ingin mencoba untuk menyampaikan apa itu hati. Di dalam ajaran Islam Bapak Ibu, hati itu adalah inti dari keberhasilan seseorang di dalam mencapai kebahagiaan dan keberkahan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Salah satu konsep penting di dalam Islam adalah berkaitan dengan hati, namanya apa? Qalbun salim. Ya, qalbun salim. Hati yang selamat. Ada namanya qalbun marid, hati yang sakit. Ya. Nah, qalbun salim itu yang dapat diterjemahkan sebagai hati yang tenang, Pak. Hati yang khusyuk, hati yang suci. Contoh-contoh ini. Panjenengan melakukan ibadah, sholat. Sholat itu dari mulai mengambil air wudhu, khusyuk Pak, nggak kupu kabeh, nggih ya, basmalah. Pokoknya dilakukan dengan tenang. Setelah itu habis wudhu berdoa. Ono sing mari wudhu yuk langsung pelencing ya. Halo? Ayo coba lihat kita sendiri Pak, selama ini kita wudhu itu gimana? Setelah wudhu kemudian kita masuk masjid, tenang dia, karena hatinya bersih, nggak tergesa-gesa. Apalagi ketika sholat itu dilakukan dengan tenang, ya, dengan khusyuk sampai salam. Nah, orang itu kalau melakukan sesuatu dengan tenang, maka dia akan merasakan sebuah kenikmatan di dalam hidup. Maka qalbun salim itu adalah konsep tentang hati yang bersih dari apa Pak? Bersih dari syirik, bersih dari dosa, penyakit dosa. Saya tanya Bapak Ibu, kerasaan ini penyakit hati tidak? Halo? Nah, penyakit hati. Kemudian dengki itu penyakit hati tidak? Jangan sampai hati kita ini dihinggapi kedengkian, riya, ya. Orang gak ikhlas itu riya Pak biasanya. Nah, serta sepenuhnya tunduk harus kepada Allah. Coba di dalam surat Al-Fat ya, surat Shad ayat 72, hakikat manusia hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah. Jasad ini diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala
itu adalah tunduk patuh dalam keadaan sujud. Coba saya baca nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah Subhanahu wa taala ketika meniupkan ruh kepada jasad, manusia diciptakan oleh Allah melalui rahim ibu. Itu berapa hari? Terbentuk manusia itu 120 hari. Setelah terbentuk dengan sempurna, faidza sawaituhu. Nah, gitu. Apabila aku sempurnakan bentuk manusia, faidza sawaitu wa nafakhtu. Wa nafakhtu, aku tiupkan ruh, aku tiupkan fihi di dalam jasad, min dari ruhi, ruhku. Kalau di dalam tafsir itu kesimpulannya adalah ruh ciptaanku itu melalui malaikat, tidak langsung. Tapi kalau nanti membahas tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang meniupkan langsung, berarti gampangannya itu yaitu namanya keyakinan kawuling Gusti. Berarti tubuh ini menyatu dengan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada malaikat, bukan langsung Allah. Kalau saya baca tafsirnya itu dengan keilmuan Allah, ruh ciptaanku. Loh, di dalam Ibnu Katsir saya baca itu min ruhi, ruh ciptaanku. Nah, kita harus membahas tentang kalau jasad, Pak, itu kalau sudah ada ruhnya, maka fungsi tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfungsi dengan baik. Maka seharusnya tugas manusia kalau sudah diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu faqa'u, mereka itu harus tunduk patuh lahu, baginya, sajidin, dalam keadaan apa? Sujud. Berarti hakikatnya manusia hidup di dunia ini, selama jasadnya itu ada ruhnya, maka dia harus patuh, Pak. Kalau ada orang yang hidup di dunia ini ingkar dengan ciptaan Allah, kemudian karunia dari Allah, ingkar, gak bersyukur, maka tidak sesuai dengan hakikat ciptaan Allah. Maka kita harus tunduk, Pak. Coba satu contoh. Kalau orang itu dia akan tunduk dan patuh, dia akan bisa tenang hidupnya. Contoh ini, Pak. Ini kalau nggak diberi contoh nggak mantep ya. Contoh, teman kita itu melakukan sesuatu, kadang itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Halo? Nah, jenengan rasakan tidak? Ketika kita melihat teman kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, rasanya gimana, Pak? Hati kita protes kan, Pak? Nah, protes. Lah yo, sama dikandani bolak balik pancet aja. Nah, kan gitu, Pak ya. Nah, gimana sikap kita, Pak? Terima apa adanya. Halo? Nah, permasalahan kita, hati kita nggak tenang karena tidak menerima sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Coba kalau kita terima apa adanya, terima apa adanya, apa konsep syariatnya? Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kita cuma mengingatkan saja. Halo? Enggak sempane nek gak cocok ngono yo dirasani. Halo? Terus nggih. Ya, saya seperti itu. Udah di lingkungan takmir, di lingkungan kelompok, di lingkungan organisasi, apa saja,
nggak ada yang cocok sesuai dengan hati kita. Kadang itu berbeda-beda pendapat. Nah, bagaimana caranya? Bermusyawarah syariatnya untuk menyatukan hatinya itu. Toh itu sebuah keputusan, kadang ono sing nggak setuju, wis nggak usah direken. Ya, nggih, jeneng ngreken. Oh, nggak tenang wis. Kula ning ngrasakaken kok. Apa meneh seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin harus bijaksana. Saya sudah mulai belajar. Oh iya, masjid ini gimana supaya rame. Kadang iku nek diadzani dhewe ya iso, Pak. Jenengan bisa tidak? Tidak bisa. Butuh orang lain. Nah, ketika masjid ini supaya rame, wis pokoknya siapa yang mau menjadi orang yang nanti di padang mahsyar itu lehernya panjang, adzan, seweneng Pak, halo, ya saya kalah sampai akhirnya ada yang salah satu dari jamaah, saya Ustadz, oke. Tapi adzannya kok gak cocok Pak, gak sesuai dengan lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama kali yang saya rasakan itu memang hati gak cocok Pak, tapi saya akan berusaha menerima apa adanya. Yang penting sesuai dengan urut-urutannya, sehingga sesuai dengan urutannya ya wis gak usah minggir sih kan gitu Pak. Gak sesuai dengan telinga kita kadang. Akhirnya apa akibatnya adzan beliau itu? Wah, akhirnya coba sing tonggo-tonggo teparo niku, sapa Ustaz sing adzan niku? Cocok ngono. Nggih. Leres e. Kula komentari ngeten wis. Nggih. Sinten sing adzan? Nggih, kula cobing kengken adzan. Gak cocok Ustaz. Lha apa adzan? Nah, akhirnya kula punya prinsip ngeten. Engko suwe-suwe lah trimo nggih ya. Akhirnya suatu ketika beliau ini juga mendengar dari perkataan orang lain, Pak. Perkataan orang lain bahwasanya dia adzan itu dicemooh. Dia kan langsung hatinya kan ciut Mbak ya. Ngomong sama saya, Ustaz, aku gak adzan Ustaz. Ngomong iku wis lah, sampean adzan. Wis nantilah biasa. Jenengan iku naik adzan nanti kalau sudah terbiasa, subuh, zuhur, asar, ngono digoleki, Pak. Loh, sing adzan wingi siapa? Ya Allah, ngono lho sifat menungso. Nek adzan digoleki, nek adzan dicemooh. Apa prinsipnya kita adalah terima apa adanya. Nah, salah satu tunduk patuh itu Pak. Qalbun salim itu adalah menerima sesuatu apa yang Allah takdirkan, itu terima apa adanya. Kalau memang itu salah, maka watawasau bil haq watawasau bis sabar. Nek pancet ya terus, saya gak apa-apa Pak. Halo? Terus dilakukan terus. Kalau mengingatkan itu jangan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai dia sadar. Nah gitu Pak ya. Nah itulah sebuah ketenangan. Maka Allah menciptakan manusia itu adalah tunduk patuh kepada Allah dalam keadaan sujud. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, qalbun salim itu adalah kondisi hati yang mencerminkan ke sebuah ketenangan, kebersihan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hati yang telah dibersihkan dari apa Pak? Sifat negatif. Jenengan sifat negatif itu gampangannya itu gak pikiran yang negatif ya. Bisa jadi jenengan melihat saya wis dikei waktu 1 jam ceramah, lu ngono iku sampai 2 jam, jenengan boten sabar, ati niku digodho mbek setan nggih ya.
Lah iya, ustadz iku lho mangiku mangan opo? Mangan sekedang. Halo? Itu namanya tidak menerima apa adanya. Sehingga jenengan ketika mempunyai hati yang seperti itu, di majelis taklim itu ada namanya syariat kafaratul majelis, yaitu berdoa supaya hati yang jenengan negatif itu dimakfukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya jenengan mungkin duwe ati ngono iku, jenengan mohon maaf kepada Allah, walaupun jenengan tidak datang ke saya, tapi menyadari, ya Allah, aku mang duwe ati nang ustadz anu, muga-muga ya Allah dimaafkan ya Allah, kan gitu. Itu luar biasa, Pak. Bagaimana hati kita supaya tidak punya sifat negatif. Kita berusaha, Pak. Kemudian iri hati. Jenenge iri hati itu bahaya, Pak. Nah, iri akibatnya itu banyak hal-hal yang dilakukan itu, bisa jadi membunuh dengan cara sihir. Halo? Orang iri hati, dengki itu akibatnya itu luar biasa kalau tidak ditangani. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu kita disuruh membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nanti kapan-kapan insya Allah kita bahas tentang orang yang hasad, itu akibatnya itu sangat berbahaya dalam diri kita, sehingga dia tidak mempunyai sebuah ketenangan hati. Kemudian sifat nifak. Apa itu nifak? Ketidakjujuran di dalam iman, itu namanya nifak. Nah, ini kan merusak iman, Pak, ya. Mari kita bersihkan hati kita itu supaya tenang, kenifakan dalam hati kita. Kemudian bagaimana caranya? Diisi dengan keimanan yang kuat. Iman ini harus kita tumbuhkan supaya kenifakan, dengki, iri itu hilang. Kemudian rasa syukur. Loh, jangan kira, Pak, rasa syukur itu harus ditumbuhkan setiap hari. Makanya kan kalau kita melakukan sesuatu, Pak, harus lillah karena Allah. Kemudian billah atau billah, Pak. Billah itu selalu dihadirkan Allah. Bismillah dengan nama Allah. Dengan melakukan sesuatu apa saja itu kalau lillah, billah, bismillah sama alhamdulillah, wis ta jenengan segala apa saja yang jenengan lakukan wis tenang, Pak, wis enggak gubris omongane wong ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam hati yang tenang yang suci itu pintu menuju keberkahan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ingatlah dalam jasadmu itu terdapat segumpal daging, ya. Wa idza solahal jasadu kullu. Kalau daging, segumpal daging itu baik, maka dia itu baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau jasad daging itu enggak baik, Pak, maka itu juga enggak baik. Apa itu? Ala wahiyya qalbu, itulah hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan renungan pada pagi ini membawa berkah bagi kita semuanya, untuk selalu sucikan hati kita. Dengan apa, Pak? Baca Al-Quran, majelis taklim, silaturahim, berdialog dengan tentang Islam. Insya Allah
Yang paling penting adalah zikir, Pak. Jangan lupa zikir. Saya tadi malam itu ditanya sama santri wati di Raudhatul Quran. Itu saya membahas tentang ahyanan. Kadang-kadang ngono mikire ngeten. Loh, Ustaz, apa enggak sama? Ahyana. Loh, beda lah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Beda dengan ahyanan. Lah, itu hampir persis ya Pak ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana. Saya dihidupkan. Ahyana kan dihidupkan. Nah, itu kan doa apa Pak? Bangun tidur. Pertanyaan saya, tadi bangun tidur doa ada? Ngono sing gak donga lali. Itu penting Pak, zikir Pak. Saya kalau aktivitas kemana saja itu ya subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Lisan ini harus basah dengan zikir. Banyak zikir-zikir yang kita ini kadang mengabaikan. Kalau kita kemana saja zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kadang zikir ini kadang enggak dilakukan karena sebuah ketenangan hati kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini bermanfaat, dan kami berdoa mudah-mudahan Masjid Mujahidin ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaahnya itu orang-orangnya suci hatinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.